Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat bagi kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kali ini saya akan menyajikan hasil diskusi di ruang kolaborasi modul 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional. Terlebih dahulu perkenalkan, saya sendiri Rohaya Wahyuni Simatupang SPD sebagai notulis dan juga penjawab pertanyaan. Kemudian Ibu Musriana SPD MM yang kali ini sebagai moderator dan Ibu Susanti SPD sebagai presenter. Dan tak lupa terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Fasilitator kami yaitu Ibu Herta Sialagan SPD MM dan juga Ibu Pengajar Praktik Ibu Rika Suningsih SPD. Pengertian pembelajaran sosial emosional atau PSE merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Tujuan pembelajaran sosial emosional atau PSE adalah untuk menciptakan ekosistem sekolah yang mampu, pertama mengelola emosi atau kesadaran diri, kedua menetapkan dan mencapai tujuan positif atau manajemen diri, ketiga merasakan dan menunjukkan empati atau kesadaran sosial, keempat membangun dan mempertahankan hubungan positif atau keterampilan berelasi, dan yang terakhir membuat keputusan yang berdasarkan kepedulian dan tanggung jawab atau mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Adapun tugas kali ini yang pertama adalah mendiskusikan dan menyusun 5 ide penerapan 5 KSE sesuai dengan karakteristik jenjang pendidikan yang diampu dan menuliskan di tabel 3.1. Anda dapat menggunakan prinsip ATM, amati, tiru, dan modifikasi dari berbagai ide yang sudah Anda pelajari dalam modul maupun sumber lainnya sebagai referensi. Yang kedua, susunlah 2 ide penguatan pembelajaran 5 KSE untuk PTK. Masuklah kita pada tugas yang pertama yaitu 5 ide penerapan KSE atau kompetensi sosial emosional. Yang pertama adalah pengembangan KSE kesadaran diri yang implementasinya terintegrasi pada praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, yaitu membuat identifikasi minat murid untuk mengidentifikasi emosi dalam diri murid. Deskripsi yang dilakukan guru yaitu menanyakan tentang hal-hal di luar pelajaran yang diminati murid. Yang dikatakan guru, anak-anak, kira-kira apa ya hal di luar pelajaran yang sedang kalian minati sekarang? Coba tuliskan pada secari kertas mengenai apa, kemudian ceritakan. Deskripsi tambahan yang terlibat yaitu guru dan murid yang terjadi di dalam ruang kelas saat pembelajaran bagian pendahuluan dalam waktu 10 menit. Kebutuhan atau perlengkapan yang diperlukan adalah secari kertas dan ballpoint. Melalui kegiatan ini, murid dapat mengidentifikasi minat dalam diri. Yang kedua, pengembangan KSE manajemen diri dalam bentuk implementasi pengajaran eksplisit, membuat jurnal diri untuk mengenali diri dan memantau perkembangan diri. Deskripsi yang dilakukan guru yaitu guru meminta murid membuat target capaian pembelajaran setiap hari, kemudian menuliskannya dalam bentuk jurnal untuk dijadikan bahan evaluasi diri. Yang dikatakan guru, anak-anak silahkan kalian tulis capaian pembelajaran hari ini di dalam jurnal yang disediakan. Dan deskripsi tambahan yang terlibat adalah guru dan murid di dalam ruang kelas saat pembelajaran bagian pendahuluan dalam waktu 5 menit. Kebutuhan dan perlengkapan yang diperlukan yaitu jurnal harian murid. Melalui kegiatan ini murid dapat pertama mengenal diri, kedua memantau perkembangan diri, dan ketiga membantu untuk membangun meaningful. Selanjutnya pengembangan KSE kesadaran sosial dalam bentuk implementasi penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Pembiasaan budaya positif seperti gotong royong, Jumat bersih, dan peduli kemanusiaan. Contohnya, santunan anak yatim pada setiap 10 Muharram dan penggalangan dana peduli Palestina. Deskripsi yang dilakukan guru yaitu guru mengajak murid untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program sosial yang telah disusun oleh sekolah. Guru akan mengatakan, tahukah kalian bahwa sekolah kita memiliki beberapa program rutin yang dilaksanakan? Ada yang mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Silahkan mengikuti kegiatan tersebut. Sedangkan skenario penerapan deskripsi tambahan yang terlibat yaitu semua warga sekolah. Dan hal ini terjadi di sekolah dan waktu yang diambil adalah kondisional. Kebutuhan perlengkapan yang dibutuhkan yaitu menyesuaikan kegiatan yang akan dilaksanakan. Melalui kegiatan ini, murid dapat peduli terhadap lingkungan, melakukan kerjasama yang terkoordinasi, dan merasakan menunjukkan sikap peduli kemanusiaan.
Pada pengembangan KSE keterampilan berelasi, bentuk implementasinya yaitu satu, kegiatan melakukan lomba literasi antar kelas. Yang kedua, kegiatan kebudayaan sekolah rutin, misalnya literasi, religius, dan lain-lain. Skenario penerapan deskripsi yang dilakukan guru yaitu guru mengajak murid terlibat aktif mengikuti rangkaian perlombaan literasi di sekolah. Yang guru katakan, 2 minggu lagi akan diadakan lomba literasi. Silahkan berpartisipasi dalam perlombaan itu. Deskripsi tambahan yang terlibat adalah guru dan murid di mana di sekolah. Waktu kondisional, sedang kebutuhan dan perlengkapan yang diperlukan adalah alat-alat dan bahan untuk perlombaan. Melalui kegiatan ini murid dapat satu, berkomunikasi aktif, yang kedua mengembangkan hubungan yang positif, dan yang ketiga mempraktikkan kerjasama tim dan pemecahan masalah secara kolaboratif. Yang terakhir adalah pengembangan KSE, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Untuk implementasinya yaitu pemilihan ketua kelas atau pemilihan ketua OSIS. Skenario penerapan deskripsi yang dilakukan guru yaitu guru mengajak murid untuk berpartisipasi memilih ketua kelas atau OSIS yang terbaik menurut kalian. Jangan memilih calon karena ikut-ikutan teman atau dipaksa seseorang. Yang guru katakan, sebentar lagi akan ada pemilihan ketua kelas atau OSIS. Sebelum pemilihan akan ada sosialisasi tentang calon dan tata cara pemilihan. Ikuti rangkaian kegiatan tersebut sehingga akan mendapatkan calon yang tepat sebagai ketua kelas atau OSIS. Deskripsi tambahan yang terlibat yaitu seluruh warga sekolah di sekolah. Sedangkan waktunya kondisional atau disesuaikan. Kebutuhan perlengkapannya menyesuaikan kegiatan yang akan dilaksanakan. Melalui kegiatan ini murid dapat menunjukkan keterbukaan pikiran dan berlatih membuat keputusan. 2 ide penerapan kompetensi sosial emosional untuk PTK atau pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk bentuk penguatan menjadi teladan, KSE yang dikembangkan yang pertama adalah kesadaran diri, kedua manajemen diri, ketiga kesadaran diri, keempat keterampilan berelasi, dan kelima pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Skenario penerapan deskripsinya yaitu semua warga sekolah menunjukkan sikap datang tepat waktu bagi guru, masuk dan keluar kelas, memakai seragam sesuai ketentuan, dan mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Secara pribadi, berupaya menjadi pribadi yang baik agar bisa menjadi teladan bagi rekan sejawat dan murid. Sedangkan deskripsi tambahannya, yang terlibat semua warga sekolah, di lingkungan sekolah, dan setiap hari di jam kerja kebutuhan yang dicatat di buku piket. Bentuk penguatan yang kedua yaitu belajar dalam sesi berbagi praktik baik. KSE yang dikembangkan yang pertama kesadaran diri, yang kedua manajemen diri, yang ketiga kesadaran sosial, keempat keterampilan berelasi, dan yang kelima pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Skenario penerapan dideskripsikan saat melakukan IHT di sekolah atau mengikuti kegiatan KKG atau MGMP dengan deskripsi kegiatan penguatan IHT yang dilaksanakan setahun 2 kali setiap awal pembelajaran. Materi IHT menyesuaikan kebutuhan guru untuk menyukseskan aktivitas pembelajaran. Guru secara mandiri mengikuti KKG atau MGMP sesuai waktu yang disepakati. Deskripsi tambahannya, di mana yang terlibat adalah saya sendiri sebagai pemateri dan rekan sejawat. Dilakukan di sekolah pada saat hari efektif di luar jam pembelajaran, selama kurang lebih 2 jam. Perlengkapan yang dibutuhkan kira-kira yang pertama materi PSE, yang kedua materi PSE yang terintegrasi dalam pelajaran, dan contoh penerapan serta dokumentasinya. Dalam ruang kolaborasi kami mendapat 2 pertanyaan dan juga masukan dari Ibu Fasilitator. Yang pertama yaitu dari Ibu Agustina yang bertanya, apakah ada kendala yang dihadapi pada saat implementasi KSE, murid dan teman sejawat? Jika ada, bagaimana cara menghadapi kendala-kendala tersebut? Adapun jawabannya yaitu dalam setiap implementasi KSE pasti ada kendala yang dihadapi pada murid, contohnya menimbulkan kesadaran diri murid dalam disiplin waktu. Cara mengatasi dengan menerapkan segitiga restitusi agar timbul motivasi intrinsik untuk menimbulkan kesadaran diri murid. Dengan rekan sejawat, kendalanya belajar penerapan implementasi KSE pada mata pelajaran yang diampu. Pasti ada kendala. Menimbulkan motivasi intrinsik dalam diri murid akan memudahkan guru menerapkan KSE. Sedangkan pada teman sejawat, terutama rekan yang lebih senior, perlahan menimbulkan KSE kesadaran diri dengan cara memberi contoh dan teladan. Pertanyaan kedua dari Bapak Ferry Sagala yaitu, pada implementasi KSE untuk PTK, bagaimana tips dan triknya agar mendapat hasil yang optimal? Adapun jawabannya yaitu menjadi teladan bagi teman sejawat dan murid,
berkolaborasi dengan kepala sekolah dan ketika akan melakukan IHT atau sosialisasi materi KSE. Sedangkan masukan dari ibu fasilitator yaitu kegiatan IHT lebih relevan bila dimasukkan dalam penguatan kolaboratif karena dalam kegiatan tersebut melibatkan banyak orang dan koordinasi yang baik. Tibalah kita pada kesimpulan di mana implementasi PSE penting dilakukan bukan hanya kepada murid, namun juga kepada pendidik dan tenaga kependidikan untuk menghadirkan karakter yang memiliki kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.